Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kembali lagi sama Ibu untuk pelajaran matematika. Di sini kita akan belajar materi selanjutnya yaitu logaritma. Oke, jadi mungkin kalian udah pernah denger yang namanya logaritma. Misalnya 2 log 8. Nah, itu adalah bentuk logaritma. Tapi sebenarnya apa sih logaritma itu sendiri? Ya, jadi di sini Ibu akan memberikan ilustrasi. Kita kasih ilustrasi ya. Misalnya ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, terus kita akan bagi seperti ini. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti ini adalah bentuk pangkat. Ini adalah bentuk pangkat. Kemudian ada akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Nah, ini adalah bentuk akar. Nah, kemudian ada 2 log 8 sama dengan 3. Nah, ini adalah bentuk logaritma. Terus maksudnya apa sih? Jadi maksudnya dari logaritma ini adalah 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, yaitu 2 pangkat 3. Jadi logaritma ini maksudnya bertanya tentang pangkatnya gitu. Jadi kan sebenarnya soalnya seperti ini. 2 log 8 sama dengan, jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, 2 pangkat 3 gitu. Jadi logaritma ini bertanya tentang pangkat. Maka dari ilustrasi ini kita dapatkan sebuah definisi, yaitu definisi dari logaritma. Kita tulis di sini ya. Nah, definisi. Jadi definisi dari logaritma itu adalah A log B sama dengan C, di mana A pangkat C sama dengan B. A pangkat C sama dengan B. 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu. Nah, ini nih konsep dasar dari logaritma yang harus kalian pahami sebelum berlanjut ke materi-materi selanjutnya. Sebagai contoh, ini contohnya 3 log 9 berarti 3 pangkat berapa yang hasilnya 9. 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Nah, jadi jawabannya 2 gitu. Lagi 2 log 16 berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 16. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16. Berarti 2 pangkat 4 gitu. Nah, kalau seandainya ada soal seperti ini, 4 pang salah ada soal seperti ini, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ubah ke dalam logaritma. Nah, ini kan berarti kan A-nya 2, C-nya 4, B-nya 16 kan. Ubah ke dalam logaritma berarti tinggal diikutin. Jadi si A-nya tadi 2, berarti 2-nya di sini. Log terus mana? B. B-nya ini. Berarti ini kan 2 log 16 sama dengan 4. C-nya di sini. Jadi kita tinggal dibalik aja. Nah, ini konsepnya dari logaritma yang harus kalian pahami. Selanjutnya
Oh iya, hampir lupa. Jadi nggak sembarangan angka bisa menjadi A dan B. Jadi ada syaratnya. Nah, syaratnya itu adalah A itu harus positif atau lebih dari 0. Dan juga A itu tidak sama dengan 1. Jadi kan ini syaratnya A harus positif atau lebih dari 0. Nah, 1 sebenarnya positif kan, tapi ada syarat lagi bahwa A itu tidak boleh 1. Berarti dia harus 2 dan seterusnya. Sedangkan B juga harus positif atau lebih dari 0. Nah, ini syaratnya. Oke, sekarang setelah kita memahami definisi, kita akan belajar yang namanya sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma. Jadi sifat-sifat logaritma ini mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus menghafalkannya. Jadi ini memang wajib dihafal. Sebenarnya sih nggak ada nih dibagi 3 seperti ini. Ini hanya untuk memudahkan kalian saja. Jadi ada sifat. Sebenarnya nggak ada tulisan sifat dasar, sifat operasi, sifat hem itu nggak ada. Cuman ini untuk memudahkan kalian supaya kalian lebih mudah menghafalnya. Nah, pertama sifat dasar. Sifat dasar ini sesuai dengan namanya ya, dia dasarnya banget nih, yang penting banget untuk dipahamin karena pasti dipakai. A log A sama dengan 1. Tadi udah dibilangin nih, kalau logaritma itu nyari pangkat kan, berarti A log A sama dengan 1 itu A pangkat berapa yang hasilnya A? Ya pangkat 1. Misalnya 7 log 7 sama dengan 1. Kenapa? Karena 7 pangkat berapa yang hasilnya 7? Ya pangkat 1. 7 pangkat 1 kan 7. Nah, yang kedua ada A log 1 sama dengan 0. Berarti A pangkat berapa yang hasilnya 1? Ya pangkat 0. Karena angka berapapun ketika dia dipangkatkan 0 hasilnya 1. Misalnya 97 log 1 sama dengan, ya berarti 97 pangkat berapa yang hasilnya 1? Ya pangkat 0 gitu. Dan ini dasarnya yang harus dipahami. Kedua, ini ada yang namanya sifat operasi. Sifat operasi ini maksudnya adalah sifat yang mencakup dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Nah, ini ada 3 sifat. Yang pertama adalah A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Jadi ketika nih si A-nya ini sama, misalnya ini 4, di sini 4, cuman beda di sini aja, di sini 7, di sini 9. Berarti bisa langsung jadi A log B-nya tinggal dikalikan dengan C gitu. Syaratnya ingat, A-nya harus sama. Kemudian yang kedua ada A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Jadi kalau ditambah dia B sama C-nya dikali, kalau dikurang B sama C-nya dibagi. Jadi A log B dibagi C. Ingat, A-nya harus sama. Lanjut, yang ketiga ada A pangkat P log B pangkat Q. Lihat, A-nya punya pangkat, B-nya punya pangkat. Jadinya adalah pangkatnya ditaruh di depan lalu dibagi. Nah, yang ditaruh pertama adalah yang belakang. Jadi Q per P dikali A log B gitu. Sifat yang ketiga adalah sifat hem. Maksudnya apa sih? Jadi sifat hem ini maksudnya adalah sifat yang sulit ya gitu. Jadi dia lebih sulit dibandingkan sifat dasar dan sifat operasi dan butuh pemahaman yang cukup ekstra. Jadi nanti dibahas di pembahasan selanjutnya. Ibu akan fokus ke sifat dasar dan sifat operasi dulu untuk contohnya. Nah, ada lagi nih. Jadi di logaritma itu ada sebuah kunci logaritma. Dan ini diterapkan untuk semua soal logaritma dan semua sifat logaritma, baik itu sifat dasar, operasi maupun yang ketiga. Nah, kunci logaritma itu adalah bilangan prima pangkat. Maksudnya gimana? Jadi, kalau ada bilangan jadi bilangan dalam logaritma itu usahakan kita rubah dulu menjadi bilangan prima pangkat. Apa sih bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5,
7, 11 itu adalah bilangan-bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. 9 prima bukan? Bukan. Kenapa? Karena 9 masih bisa dibagi dengan 3. Tuh. Contohnya nih, 9. 9 kalau kita bilangan prima pangkat nih ya. Bilangan prima pangkat. Misalnya 9. 9 ini mau kita rubah jadi bilangan prima pangkat. Berapa? 3. 3 bilangan prima ya. Pangkat 2. Ya kan 3 pangkat 2 hasilnya 9. Oke, untuk 9. Kalau untuk 12 gimana? Kan nggak ada bilangan prima pangkatnya untuk 12. Nggak ada tuh berapa kali berapa yang hasilnya 12. Tapi prima pangkat. Jadi cara nyarinya adalah menggunakan pohon faktor. Nih, 12. Masih ingat kan pohon faktor? 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Jadi 12 itu 2 pangkat 2 nih dikali 3. Ini adalah bilangan prima pangkat. Terus apa sih Bu fungsinya bilangan prima pangkat ini? Kenapa harus dirubah seperti ini? Supaya paham, kita masuk ke contoh soal. Oke, misalnya ada contoh soal nih, setengah log 8 ditambah 9 log akar 3. Sekilas dia bentuknya masuk ke sifat operasi ya. Nih, sifat operasi yang penjumlahan. Ya kan? A log B plus A log C. Tapi bedanya dia A-nya nggak sama nih. Yang 1 per 2, yang 1 9. Berarti nggak bisa langsung dikali. Nah, caranya gimana tuh? Ingat tadi, kita rubah jadi bilangan prima pangkat. Sebelum itu lihat, ini ada pecahan. Berarti kita rubah dulu supaya dia tidak menjadi bilangan pecahan. Gimana caranya? Caranya adalah si 2-nya naik ke atas. Jadi gini ya. 1 per 2 itu sama aja 1 per 2 pangkat 1. Ya, jadi 2 ini sebenarnya punya pangkat tapi 1. Karena 1 jadi nggak ditulis, jadi 1 per 2 aja. Nah, karena kita mau ngerubah dia supaya nggak jadi pecahan, maka si 2 ini naik ke atas. Kalau dia naik ke atas, karena pangkatnya 1 positif, ketika naik ke atas maka pangkatnya jadi negatif. Jadi sama dengan 2 pangkat min 1. Jadi 1 per 2 sama dengan 2 pangkat min 1 itu sama. Gitu. Dan itu berlaku untuk angka-angka lainnya, entah itu 1 per 12, 1 per 7, atau 3 per 5, semuanya berlaku gitu. Ketika yang bawah mau menaik ke atas dan dia punya pangkat positif, maka dia jadi negatif gitu. Gitu juga sebaliknya, kalau pangkatnya negatif, naik ke atas jadi positif gitu. Jadi 1 per 2 ini jadi 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1. Oke, prima pangkat. Log 8-nya ubah juga jadi bilangan prima pangkat. Berapa tuh? Prima pangkatnya 8. 2 pangkat 3 ditambah 9. Tadi udah ya, 9 bilangan prima pangkatnya berapa? 3 kuadrat. Log akar 3. Nih ada akar, berarti kita rubah dulu supaya bentuknya tidak akar. Akar 3 itu sama aja 3 pangkat 1 per 2. Ingat ya, A pangkat MN sama dengan A pangkat M per N. 3 punya pangkat 1. Nih, M-nya 1, pangkatnya 3. Di sini ada 1 tapi nggak ditulis. Akar ini nilainya 2, makanya jadi 3 pangkat 1 per 2. Jadi kita tulis 3 pangkat 1 per 2. Nah, udah nyampe sini, gimana lagi? Ini nih sifat. Sifat apa? Sifat operasi yang ketiga. Tuh, sifat operasi yang ketiga ini A-nya punya pangkat, B-nya punya pangkat. A-nya punya pangkat, B-nya punya pangkat. A-nya punya pangkat, B-nya punya pangkat. Berarti jadinya, ingat di pangkatnya ditaruh ke depan terus dibagi. Dari belakang dulu. Jadi 3 per min 1.
2-nya karena ini udah dibagi ya pangkatnya, jadi 2 log 2 tambah sama ini juga 1/2 dibagi 2 dikali 3 log 3. 3 bagi min 1 min 3 dikali 2 log 2 sifat dasar A log A sama dengan 1, berarti log 2 log 2 sama dengan 1 ditambah 1/2 dibagi 2. Gimana nih pembagian pecahan, masih ingat nggak? 1/2 dibagi 2 itu sama aja nih, si 2 ini sebenarnya punya per 1. Jadi kalau angka tunggal tuh sebenarnya dia punya pangkat 1, punya dibagi 1, dan punya dikali 1. Terus jadi sama dengan 1/2 baginya dijadiin kali, ininya dibalik gitu, jadi 1/4. Ini adalah pembagian pecahan. Jadi 1/4 dikali 3 log 3 1 sifat dasar ya, min 3 ditambah 1/4. Jumlahkan samakan penyebutnya 12 penyebutnya 4 bagi min 4 kali min 3 min 12 ditambah 1, min 12 ditambah 1 min 11/4. Oke, inilah contoh soalnya. Jadi kenapa sih kita harus merubah ke prima pangkat ya? Karena kita akan bertemu dengan soal-soal yang seperti ini gitu. Nah, untuk contoh soal yang kedua bisa ya. Contoh soal yang kedua ini langsung dia mirip seperti sifat operasi, tinggal karena ini A-nya sudah sama, tinggal dikalikan saja 8 dan 6-nya. Kemudian setelah dikalikan A-nya udah sama lagi, karena dia dikurang tinggal dibagi saja 2 log 4 jawabannya. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat 2. Oke, mungkin sekian materi logaritma hari ini. Nanti akan Ibu berikan soal latihan agar kalian lebih paham lagi. Jangan lupa untuk menghafal sifat-sifat dari logaritma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.